Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sahabat-sahabat YouTube. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak sama-sama kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selamat bertemu kembali dengan kami di sini, Samsul Hadi Channel edukasi tentang perminyakan. Apa yang ingin kami bawakan saat ini adalah pengalaman kami di mana ada salah satu seorang karyawan yang ada di P3 mengatakan, "Pak, kok bisa," katanya, "kami memompakan minyak dari tangki itu semuanya sudah minyak, tetapi kenapa di rod plunger-nya itu ada airnya," katanya. Padahal di tangki itu tidak ada airnya sama sekali. Nah, ini adalah suatu pengalaman mungkin bermanfaat juga nantinya bagi sahabat-sahabat YouTube yang lain, jadi sebagai menambah wawasan. Jadi sebenarnya kalau dibilang aneh dalam pekerjaan itu tidak ada yang aneh sebetulnya. Semuanya nyata, hanya kadang-kadang pikiran kita saja yang belum terjangkau. Dan masih banyak lagi hal-hal yang saya temukan yang dikatakan aneh dan aneh. Misalkan sumber pumping unit, kenapa aneh dia begini-begini. Tapi saat ini, keanehan yang satu ini dulu yang akan kita bahas. Apa itu? Jadi dikatakan aneh, Pak, katanya. Kok bisa minyak yang dipompa, tapi air yang keluar dari plunger pompanya, dari rod pompanya. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube yang ingin kami sampaikan untuk menambah wawasan juga bagi sahabat-sahabat YouTube yang baik yang mahasiswa maupun bagi pekerja di lapangan. Biar tahu. Nah, ini judulnya sudah saya siapkan ini. Tuh, bisa dilihat judulnya. Saya ambil judulnya ini dari apa yang disampaikan oleh pekerja yang melaporkan kepada saya, "Pak, aneh, kok bisa minyak yang dipompa, air yang keluar?" Nah, ini yang akan saya jelaskan. Baik, sahabat-sahabat YouTube ya. Kita lanjut mengapa ini bisa terjadi. Nah, sebelumnya tentunya akan saya jelaskan dulu seperti ini. Ada 4 macam sahabat-sahabat YouTube ya, posisi suction tangki. Itu yang di dalam tangki itu ada 4 macam. Kita lihat satu-satu ya. Ini apa? 1, suction tangki yang menggunakan elbow di dalamnya. Kemudian juga ada suction pipa lurus menempel di dinding tangki. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian ada swing suction. Yang keempat adalah floating suction. Nah, apa saja ini? Oke, kita lihat sahabat-sahabat itu ya, satu persatu. Yang dinamakan suction dengan pipa lurus adalah seperti ini nih. Ini sahabat-sahabat itu ya. Jadi ini dinding tangkinya seperti ini, lurus saja seperti ini. Nah, kemudian di sini ada pipanya. Di sini langsung saja dilaskan di dinding tangki. Ini untuk suction. Ada yang kondisi seperti ini. Kalau ini untuk masuknya inlet, ini untuk outnya. Ini yang ke pompa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suction dengan menggunakan elbow. Seperti ini. Jadi ini ada pipanya. Kemudian ini dipasang elbow. Ini apa? Ini tujuannya bagus ini. Supaya yang masuk ke suction pompa itu adalah kualitas minyak yang lebih bagus. Kalau dia di sini. Kalau dia masuknya dari sini, tentu ini makin ke bawah prinsipnya, kalau ada emulsi itu akan terhisap emulsi. Tapi kalau ini dia di atas sini dia masuknya. Seperti ini. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini ada swing suction. Jadi ada swing suction, jadi ini ada pipa di dalam tangkinya, dan ini bisa dinaik turunkan. Bisa dinaikkan, diturunkan sesuai dengan ketinggian minyak yang ada di dalam tangki. Kalau minyaknya rendah, itu bisa diturunkan. Ini bergantung dengan air yang ada di sini. Kalau airnya banyak, minyaknya ada di atas, suction-nya ini bisa dinaikkan. Seperti ini. Bisa juga diturunkan. Ini bisa disetting, jadi swing suction.
Nah, biasanya kalau mau pompa, sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan adalah ketinggian suction ini adalah lebih kurang 40 cm sampai 50 cm ini di bawah minyaknya sini. Kemudian yang keempat adalah floating suction, seperti ini. Kalau floating ini dia mengapung di bagian atas, jadi seperti ini jadi dia. Jadi dia mengikuti ini adalah hose, ini selang tapi selang yang kuat tentunya di dalam tangki. Jadi dia selalu mengapung di atas, di dekat permukaan minyak seperti ini. Jadi dia selalu masuk. Nah, apa hubungannya dengan yang dibilang oleh pekerja kita tadi yang dibilangnya aneh Pak, katanya gimana ini bisa seperti ini? Nah, apa maksudnya? Ini mungkin bisa saya jelaskan dulu. Seperti ini. Nah, tadi di sini ada suction-nya. Nah, di sini ada swing. Nah, di sini. Nah, katakanlah kita ambil seperti ini aja. Nah, kalau mau memompa, ini paling tidak, ini kalau antara mulut dengan ini lebih kurang 40 cm. 40 cm, 40 sampai 50 cm lah gitu. Ini oilnya, ini air. Nah, ini adalah di suatu tempat ini adalah hal yang biasa, banyak airnya seperti ini. Kalau ini nggak sempat lagi dicerat, ini untuk suction pompa. Nah, ini ke sana, diisap oleh pompa. Nah, jadi begitu pekerja kita tadi menyampaikan aneh, kemudian saya tergelitik untuk mengetahui. Saya yakin tidak ada yang aneh, hanya belum diketahui saja. Kemudian saya tanya-tanya lah, tangkinya tangki yang mana? Bagaimana posisi suction-nya? Oke, didapatlah data bahwa tangki itu suction-nya adalah swing. Nah, jadi yang ada masalah itu adalah swing suction. Dikatakan sama mereka, nah ini di sini ada valve. Dikatakan bahwa yang dipompakan ini adalah minyak di sini. Minyak, Pak. Nah, tetapi pada saat dipompa, di sini, dipompa, dari sini masuk ke pompa, di plunger pompa ini, di rodnya itu masih ada airnya gitu, di rodnya nih. Kalau ini ada ininya, ada plungernya. Nah, di rod ini kelihatan ada airnya. Ini yang membuat kebingungan. Kenapa, Pak? Kami tidak memompakan air, tetapi pada saat awal, nah ini, pada saat awal kami mompa selalu keluar airnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan mereka, dan mereka belum dapat jawabannya. Nah, setelah saya coba-coba analisa mengapa bisa terjadi, akhirnya saya dapat. Nah, sahabat-sahabat itu, apa penyebabnya? Padahal ini katanya minyak ini. Ininya juga tingginya 40 cm. Jadi jelas minyak. Nah, oke, sahabat-sahabat itu. Nah, perlu diketahui bahwa pada saat tangki ini diproduksikan seperti ini yang masuk ini adalah pemompaan gross. Jadi gross itu air dan minyak. Air dan minyak yang dipompakan. Otomatis waktu ini, nah pada saat ini sudah selesai dipompa, saya ambil ininya dulu ya. Pada selesai dipompa seperti ini, otomatis minyak ini tinggal sedikit. Nah, katakanlah, kalau ya saya pendekkan lagi ini. Nah, katakanlah dia ada di sini tinggal minyaknya, tinggal dikit untuk stok akhirnya. Stok akhir ada di sini. Nah, kemudian tentunya pompa ini menerima produksi kembali. Ada produksi lagi yang masuk ke dalam sini. Apa yang terjadi pada saat itu? Nah, pada saat tangki ini diproduksikan dengan produksi gross, air dan minyak, apa yang terjadi? Ini naik, levelnya naik lagi. Levelnya naik, karena dia ada airnya juga, maka ini tentu level airnya ini berubah, tidak di sini lagi. Nah, jadi levelnya jadi seperti inilah lebih kurang.
naik levelnya di sini. Nah, minyaknya katakanlah naik di sini. Ini minyak dan ini airnya. Oke, seperti inilah dia. Jadi seperti ini. Jadi ini suction pompa pada saat ini berada di air gitu. Nah, pada saat selesai pompa tadi ini adalah minyak isinya. Nah, ini sebelum dipompakan tentunya ini dikerat dulu. Jadi dibuang levelnya, dikembalikan lagi supaya diposisikan level minyak ini ada di bawah suction lebih kurang 40 cm. Diturunkan lagi. Nah, tapi apa yang terjadi di sini? Disinilah letak masalahnya. Pada saat kondisi seperti ini apa yang terjadi? Tadinya di sini pada saat closing, pada saat selesai pompa, ini apa isinya? Oil tentunya, minyak. Ini minyak isinya di land ini bisa juga sampai 4 meter ini swing ini 4 meter lebih kurang kalau kita hitung dari titik ini 4 meter panjang pipa ini. Ini tadinya isinya oil, minyak. Apa yang terjadi dengan naik level air sampai ke sini? Melewati mulut daripada pipa ini air. Nah, karena densitas air itu lebih tinggi, lebih besar daripada densitas oil, apa yang terjadi? Nah, tentunya air akan masuk ke sini. Air akan masuk sini memenuhi ruangan ini, dan minyaknya akan keluar. Minyaknya yang akan keluar. Jadi akhirnya di suction swing ini terisi penuhlah dengan air. Jadi ini bukan lagi minyak, tapi pada saat seperti ini adalah sudah menjadi air semua. Nah, ini menjadi air semua. Walaupun nantinya ini dicerat lagi di apa namanya, kemudian ini kan dicerat kembali atau di drain di sini ke skimimpit atau kemana ke pit gini. Ini dikembalikan lagi levelnya. Ini dikembalikan lagi seperti ini untuk dipompakan. Nah, gini. Nah, ini jadi turun levelnya. Ya, katakanlah ini turun juga. Nah, ini kondisi sudah di drain, jadi sudah siap pompa. Apa yang terjadi, sahabat-sahabat YouTube? Air yang ada di dalam sini itu sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Air yang ada di swing suction ini sudah terjebak. Apakah mungkin kalaupun ini sudah minyak yang akan ke bawah? Tidak mungkin. Karena apa? Densitas minyak lebih rendah. Jadi minyak tidak akan masuk ke dalam ini. Tapi kalau tadi sebelumnya ini isinya adalah minyak, karena ada air di sini, mulut sini, maka air itu karena densitasnya lebih tinggi, maka minyak yang ada di suction sini, ini terusir. Jadi dimasukin air. Tapi walaupun ini sudah diturunkan minyaknya, level minyaknya, minyak tidak akan bisa mengusir air yang ada di sini. Nah, inilah sahabat-sahabat YouTube ya. Kalau ditanyakan, kenapa Pak? Pada saat awal kami mau memompakan minyak, itu air yang keluar daripada pompa ini. Ya, air yang ada di sinilah yang akan dihisap oleh pompa lebih dulu. Seperti ini, dihisap oleh pompa. Nah, kalau misalkan saja pipanya adalah 8 inci, kemudian tinggi ini, dari titik ini adalah ada misalkan 4 meter saja. Tangki ini biasanya 10 meter nih, 10 meter lah. Ini. Minyaknya malah sedikit biasanya. Nah, kalau 8 inci 4 meter, berapa volume minyaknya? Ini sudah saya siapkan apa namanya untuk ya saya siapkan di Excel untuk menghitungnya. Sebentar, kita lihat. Ini tadi sudah saya siapkan. Nah, ini. Nah, ini. Jadi untuk diameter pipa 8 inci, panjang pipa 4 meter, volume pipa, maksudnya volume pipa ini itu adalah 129,7 liter atau kalau kita bulatkan menjadi 130 liter. Inilah sebanyak minyak 130 liter inilah yang terpompa lebih dulu. 130 liter. Inilah yang dikatakan oleh teman pekerja di P3 tadi aneh. Padahal sebetulnya tidak aneh. Jadi ada air yang sudah terjebak di sini, ini yang akan terpompa lebih dulu. Nah,
Apakah ini bisa diatasi? Ya bisa sebetulnya, bisa artinya pada saat mau diproduksikan, suction ini ditinggikan lagi supaya jangan sampai dilewatin oleh air di sininya. Ini yang ditinggikan lagi lah. Ini kan swing namanya bisa lebih tinggi lagi. Jadi ini jangan sampai pada saat tangki ini diproduksikan jangan sampai air itu melewati titik ini. Nah, kalau seperti ini minyak tidak masalah karena airnya tidak melewati titik ini. Seperti itu. Tapi cukup berat juga kalau setiap kali mau diproduksikan dinaikkan, nanti diturunkan, naikkan, turunkan. Nah, itu cukup repot juga. Tapi kalau mau masih bisa. Tapi kebanyakan ini tetap saja ini. Hanya sekali-sekali saja diturunkan atau dinaikkan. Nah, itu sahabat-sahabat YouTube ya, sebagai tambahan pengalaman yang dikatakan aneh. Kalau kita analisa segala sesuatu itu, tentunya tidak menjadi aneh. Tapi kita perlu menganalisanya. Untuk saat ini, mungkin yang ini dulu, yang aneh-aneh ini dulu. Yang ini yang saya sampaikan, nanti yang aneh yang lain lagi. Masih banyak lagi yang katanya, aneh Pak, ini, aneh Pak, ini. Nah, begitu dianalisa, ketemu masalahnya, dan tidak aneh. Itu saja dulu ya sahabat-sahabat YouTube ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat menambah wawasannya, dapat menambah pengetahuannya dari pengalaman kami ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan kemudian juga sebelum saya tutup ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau ada adik-adik mahasiswa ataupun pekerja-pekerja lapangan yang ingin berkonsultasi ataupun bertanya dengan kami, silahkan hubungi admin kami, yaitu di nomor, nanti tolong ditulis ya Pak Kameramen, 0811 85 98 454. Betul ya? 0811 8 kita tulis. Nah, ini nomor WA. Nah, ini ya. Jadi nomor WA silahkan ini WA admin 0811 8598 ya. 454. Nah, ini. Ya adik-adik mahasiswa dan teman-teman pekerja lapangan yang ingin ya mungkin ada yang mau ditanyakan kepada kami, ini nomor WA-nya 0811 8598 454. Oke, atas perhatiannya kami ucapkan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.